Halo Bosku, perkenalkan saya Desi Israhyanti dari Pilar Mas Investindo Sekuritas Touch Your Heart, Touch Your Profit. Pada kesempatan ini, kami akan membahas mengenai valuasi saham telekomunikasi Indonesia dengan kode efek TLKM. Nah, di sini saya tidak akan sendiri karena saya akan ditemani oleh salah satu equity analis dari Pilar Mas Investindo Sekuritas, Mas Ali Ramadan. Halo Mas Ali, kabar baik? Halo, ya kabar baik, alhamdulillah. Gimana puasanya Mas? Alhamdulillah sejauh ini masih lancar, Mbak. Alhamdulillah. Nah, Bosku, jangan kemana-mana, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas, Touch Your Heart, Touch Your Profit, pionir sekuritas channel di Indonesia. Baik Mas Ali, bicara mengenai valuasi saham telekomunikasi Indonesia, bagaimana sih Mas Ali melihat kinerja di tahun 2021? Kalau kita lihat pertumbuhan labanya memang cukup baik ya di level 12%. Nah, apa saja sih faktor-faktor utama yang mendorong pertumbuhan tersebut? Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya Mbak Desi. Jadi memang pertumbuhan Telkom ini di tahun 2021 untuk net income-nya mencapai 12% ya, secara year over year. Nah, kalau kita lihat secara revenue-nya gitu kan, revenue-nya dia itu di tahun 2018 sampai 2020 itu dia stabil di 2,1% untuk revenue-nya. Dan di kuartal 3 dia ada sedikit lonjakan revenue sebesar 6,7%. Nah, faktor apa aja yang mendorong? Sebenarnya untuk seluruh segmen di Telkom ini mendorong atau turut berkontribusi dalam peningkatan pertumbuhan dari pendapatan Telkom sendiri. Di antaranya ada internet data dan teknologi service, dia juga menopang. Yang kedua ada dari jaringan, dan IndiHome dia semuanya itu mendopang kinerja dari pendapatan Telkom sendiri. Dan yang terpenting itu dari sisi internet data dan teknologi service itu penunjang utama dari seluruh segmen dari pendapatan dari Telkom sendiri, seperti itu Mbak. Oke, jadi faktor utamanya itu dari semua segmen, tapi Semua kontributor utamanya internet dan data Betul, services. betul. Ya? Sejauh ini memang dari internet data dan teknologi service itu menjadi kontributor utama terhadap pendapatan dari telekomunikasi Indonesia. Oke, kemudian kalau kita telisik dari sisi strategi Telkom sendiri, di mana dia memang sudah mature ya di industrinya, dan kalau kita tahu juga sekarang memang tren new ekonomi digital sedang menjamur. Bagaimana sih Mas Ali melihat bahwa Telkom ini bisa memanfaatkan momentum seperti itu? Ya, jadi kalau kita lihat terkait dengan strategi Telkom sendiri, memang company ini kan company yang cukup mature ya Mbak Desi ya. Tentunya company yang sudah mature itu tidak luput dari strategi-strategi yang sangat baik yang diterapkan oleh manajemen. Nah, kalau kita lihat dari strateginya, kebetulan di sini kan di era-era peralihan digital seperti itu ya. Dan Telkom juga searah dengan strategi yang diberikan, di mana Telkom itu dia lebih fokus ke arah transformasi digital. Adapun 3 domain bisnis di sini yang difokuskan. Nah, yang pertama itu dari segi platform, service, dan juga connectivity, di mana dia akan fokus ke sana untuk transformasi digitalnya. Dan tentunya dia juga berencana untuk menggandeng perusahaan besar nih, yaitu SpaceX. Kalau yang kita tahu, SpaceX itu perusahaan besar yang dimiliki oleh Elon Musk, seperti itu Mbak. Oke, menarik ya strategi bisnisnya dari sisi transformasi digital di 3 domain bisnis. Kemudian kalau kita lihat juga dari sisi kompetisi, memang saat ini banyak aksi korporasi yang dilakukan dari peers-nya, di mana mereka melakukan merger yang tentunya berpotensi memperkuat dari sisi bisnis. Nah, di sini bagaimana tanggapan Mas Ali melihat Telkom ini bisa mempertahankan posisinya sebagai market leader di industri telekomunikasi? Ya, sejauh ini yang kita tahu memang Telkom selalu menjadi market leader ya kalau kita compare dengan kompetisi-kompetisi yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, kalau saya pribadi cukup optimis Telkom ini kedepannya selalu menjadi market leader. Karena kenapa? Faktornya ada beberapa, yaitu karena dia perusahaan milik negara seperti itu. Tentunya dia ditunjang oleh negara untuk disupport lah seperti itu kan, untuk bisnis sendiri. Nah, yang kedua dari sisi brand image-nya, di mana Telkom ini yang kita tahu publik itu siapa sih yang nggak tahu Telkom terkait dengan telekomunikasi seperti itu kan. Nah, dia brand image dia dari dulu sampai sekarang itu cukup kuat dari si Telkom sendiri. Nah, kemudian dari sisi ekosistemnya juga dia kalau saya lihat cukup baik ya, terutama dari segi infrastrukturnya. Dia juga mempunyai anak usaha, di mana anak usaha itu MTEL, di mana dia memiliki menara-menara seperti itu kan untuk menunjang infrastruktur telekomunikasi sendiri seperti itu kan, sehingga dia tidak perlu repot untuk menyewa menara di tempat lain seperti itu. Nah, seperti yang kita tahu juga anak usahanya MTEL itu dia baru IPO juga di tahun 2021 ini. Di mana di sana dia kalau kita perhatikan dia fundraising cukup besar ya Mbak Desi ya. Tentunya hal itu akan berpotensi untuk menunjang kinerjanya atau ekspansi dari anak usahanya, sehingga juga turut
menopang kinerja dari induk bisnisnya ya. Dengan kinerjanya yang baik, lalu bagaimana Mas Ali melihat bahwa saham Telkom ini sudah sejalan dengan kinerja keuangannya? Ya, baik, terima kasih Mbak Desi. Nah, ini saya juga sudah melakukan evaluasi terhadap saham Telkom seperti itu ya. Nah, jadi kita juga sudah memproyeksikan untuk earning per share-nya per tahun 2022 ini kami estimasikan mencapai IDR 236 seperti itu. Nah, tentunya dengan menggunakan metode PE band atau valuasi price to earning secara historical selama 3 tahun ke belakang seperti itu kan. Nah, rata-rata PE dari perusahaan Telkom ini berada di 18,30. Nah, sedangkan current PE-nya atau PE dari Telkom sekarang itu memang di atas dari rata-rata PE-nya sendiri atau berada di 19,3 seperti itu. Akan tetapi PE Telkom ini menariknya pernah berada di standar deviasi plus 2 Mbak Desi. Nah, tentunya kedepannya kami optimis juga untuk Telkom ini mencapai standar deviasi plus 2 untuk valuasi sendiri, sehingga dari earning per share yang sudah kami proyeksikan itu mendapatkan harga wajar dari Telkom sendiri di harga 409,53 per share-nya seperti itu Mbak. Jadi Mas Ali melihat bahwa saham Telkom ini menarik untuk dikoleksi ya? Cukup menarik karena memang valuasinya itu sekarang itu berada di atas harga di pasar seperti itu. Oke, baik Bosku. Kami merekomendasikan bahwa saham Telkom ini menarik untuk dikoleksi dengan target price sebesar 4.953. Baik Mas Ali, terima kasih atas insight-nya. Semoga bisa memberikan gambaran untuk melihat saham Telkom. Jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investor Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.